Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, tentu banyak sekali para tokoh dan ulama yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya agama, para ulama juga berperan penting dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Tidak perlu diragukan lagi keilmuan, kemampuan, dan jasa yang telah diberikan oleh ulama-ulama yang akan kami berikan dalam video berikut. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk memberi like, komen, share, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan info seputar Islam yang akan kami berikan dalam video kami selanjutnya. Berikut 6 ulama legendaris yang berasal dari Jawa Tengah. Pertama, Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal. Dalam satu ceramah, diskusi maupun acara resmi, pernahkah Sobat Akhwan menggunakan ataupun mendengar Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah pencetus dari kalimat yang bisa disingkat WWW tersebut? Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal. Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah sekaligus imam besar Masjid Kendal. Selain itu, sebelum menciptakan WWW, beliau terlebih dahulu telah membuat istilah Billahi Taufik wal Hidayah yang biasa digunakan sebagai salam penutup dalam berbagai acara. Ulama yang lahir di kota Kendal pada tahun 1915 ini merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah yang sangat populer pada masanya. Kiai Ahmad Abdul Hamid wafat pada tanggal 14 Februari 1998 bertepatan dengan 16 Syawal 1418 Hijriah. Kedua, Kiai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto. Pada zaman perang kemerdekaan, peran seorang ulama begitu besar. Selain diharapkan nasihat dan petuahnya, sebagian dari para ulama juga ada yang memanggul senjata ikut berperang di front terdepan. Di Jawa Tengah, barisan kiai ini dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Mangunwiyoto, seorang ulama yang berasal dari kota Surakarta. Kiai Ma'ruf dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri NU di kota Solo. Kealimannya dimiliki oleh Kiai Ma'ruf sedikit banyak ia dapatkan dari faktor nasab. Kiai Ma'ruf berasal dari keturunan seorang ulama besar yaitu Kiai Abdul Mu'id hingga tersambung ke Kiai Imam Rozi Tempur Sari Klaten, Jawa Tengah. Kiai Imam Rozi Tempur Sari sendiri merupakan seorang ulama yang menjadi seorang panglima perang pasukan Diponegoro yang bergelar Singamanjat. Ketiga, Kiai Haji Son Haji Hasbullah Kebumen. Kiai Son Haji adalah putra pasangan Kiai Hasbullah dan Nyai Mairah, lahir pada tahun 1916 dengan nama Zainal Abidin. Kiai Haji Son Haji atau Mbah Jimbun dikenal publik saat namanya disebut langsung oleh Gus Dur sebagai guru tarekatnya pada sebuah acara keagamaan di Gelora Bung Karno. Salah satu ajaran Kiai Son Haji yang melekat pada diri Gus Dur adalah kesederhanaan. Seorang tetangga sering melihat Kiai Son Haji pergi ke pasar tengok untuk berbelanja sayuran sendiri. Di mata tetangga beliau tentu merupakan pemandangan yang aneh, karena kiainya sudah sepuh, kedangkraan ke pasar sendiri. Tetapi itulah sesuai gambar kesederhanaan Kiai Son Haji. Ulama sepuh tersebut wafat dalam usia 92 tahun pada hari Senin 17 Maret 2008. Keempat, Kiai Haji Maimun Zubair. Masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok ulama karismatik yang satu ini. Beliau adalah Kiai Haji Maimun Zubair atau lebih dikenal dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya dikenal sebagai kiai yang karismatik, Kiai Maimun juga berkiprah di kancah politik. Politik dalam diri Kiai Maimun bukan tentang kepentingan sesaat, akan tetapi sebagai kontribusi untuk mendialogkan Islam dan kebangsaan. Maka tidak heran jika Mbah Maimun sangat dihormati dan selalu dimintai doa restu setiap menjelang perhelatan politik. Mbah Maimun juga dikenal sebagai ulama yang selalu dinantikan pencerahannya oleh banyak orang. Nasihat dan petuahnya selalu terasa menyejukkan dan mendinginkan suasana. Mbah Maimun wafat dalam usia 90 tahun, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2019 dan dimakamkan di Mekah. Kelima, Kiai Haji Maksum Ahmad. Kiai Haji Maksum Ahmad merupakan pendiri pondok pesantren Al-Hidayah yang lahir sekitar tahun 1868 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dari silsilahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, bersambung hingga Rasulullah SAW. Kiai Haji Maksum Lasem merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.
Sebelum mendirikan Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tahun 1916, Kiai Haji Maksum bermimpi bersalaman dengan Rasulullah dan membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren. Setelah mimpinya itu, beliau menetap di Lasem dan istiqomah untuk mengajar. Banyak muridnya yang terkenal menjadi kiai besar seperti Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Bisri Mustafa Rembang, hingga Kiai Fuad Hasim Buntet Cirebon. Mbah Maksum wafat pada tanggal 12 Ramadan 1932 Hijriah atau 20 Oktober 1972 Masehi setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Lasem. Keenam, Kiai Haji Soleh Darat. Umat Islam di Indonesia tentu sangat familiar dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan R.A. Kartini. Dua nama di depan adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sementara yang terakhir merupakan pejuang emansipasi wanita. Ketiga tokoh di atas merupakan murid dari Kiai Muhammad Soleh atau lebih dikenal dengan Kiai Soleh Darat. Beliau lahir di Desa Kedung, Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1820. Kata darat yang tersemat dalam namanya menunjukkan tempat tinggalnya, yaitu di daerah darat yang terletak di utara Semarang. Banyak muridnya menjadi ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah NKRI. Etos dan semangat Kiai Haji Soleh Darat dalam pendidikan sangat besar, sebesar perjuangannya dalam melawan penjajah di Indonesia. Itulah tadi 6 ulama legendaris yang berasal dari Jawa Tengah yang sudah tidak kita ragukan lagi keilmuan dan jasanya. Sekali lagi, ulama yang dibahas di dalam video ini merupakan versi kami. Di luar sana tentu saja masih banyak sekali ulama yang memiliki keilmuan dan jasa yang besar bagi bangsa, agama, dan negara Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kami tunggu komentar dan tanggapan saudara di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horor, dan lain sebagainya.